Masih seputar transportasi, bermitra dengan penyewaan mobil dan koperasi, Uber menolak disebut sebagai perusahaan taksi. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini berencana membuka kantor resmi di Jakarta. Transportasi umum di Jakarta kian beragam. Salah satu jenisnya adalah Uber, penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi pada telepon seluler. Uber menawarkan pelanggannya transportasi menggunakan mobil. Setelah memesan, calon penumpang akan mendapat identitas dan nomor polisi kendaraan yang akan mengantar ke lokasi tujuan. Tidak sampai 10 menit, Uber yang saya pesan sudah sampai dan ukurannya memang lebih besar dibandingkan dengan taksi reguler biasa. Lebih dari setahun beroperasi di Indonesia, peminat Uber terus bertambah. Tak seperti taksi, Uber tak memiliki argo. Biaya perjalanan dihitung secara otomatis pada aplikasi. Perjalanan saya bersama Uber sekitar 3 km lebih dan memakan waktu sekitar 13 menit, hanya 13.000 saja. Dan ini langsung masuk ke tagihan kartu kredit saya tanpa bayar dengan tunai. Setahun berjalan, bisnis Uber tidak dapat dibilang mulus. Pasalnya, pemerintah menilai Uber tak memiliki syarat sebagai kendaraan umum. Tak ada perusahaan tetap, tidak berplat kuning layaknya angkutan dan harus memiliki minimal 5 kendaraan. Uber berkukuh hal tersebut tak perlu karena mereka bukan perusahaan taksi. Namun Uber nyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah. In terms of the yellow plates that you mentioned, that's just simply false. Taxis require yellow plates. Taxis can use taxi queues. They require taxi signs on the top of their car. They require buying certificates from the government to operate as taxi. And taxis can pick people up on the street who are waving their hand. Uber's partners are rental car companies and Kooperazi that are registered as rental car companies. They fall under a different set of the law, Decree 35 of the Ministry of Transport. That law requires rental car companies to use black plates, it specifically says so, as well as to have a contract with the rider, as well as to have insurance of at least 25 million rupiah for every trip. Uber's partners comply with every aspect of Decree 35, and we need to work with the government if there's any misunderstanding. If there's anything the government thinks we're not doing, then we want to change that and we want to improve. But to our knowledge, we are compliant, all of our partners are compliant under Decree 35. Untuk menertibkan Uber, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Satuan Tugas Khusus Tertib Lalu Lintas. Bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan, penertiban terhadap Uber telah berjalan 3 kali dan menjaring 35 mobil beserta pengemudinya. Akan kita lakukan tindakan, ya. Nah, kita juga sekarang ini sebenarnya kami mengharap dari pihak Uber atau pihak Grab itu hadir, datang. Kalau memang betul-betul ya taksinya yang dipergunakan betul-betul taksi dia. Betul kan? Nah, setelah beberapa minggu kita tunggu-tunggu, ini kok nggak hadir gitu. Dari situ kan kita bisa mengasumsikan ya kan bahwa ini nggak ada yang benar nih. Kita cuma hanya miris saja ya kendaraan-kendaraan pribadi yang dipergunakan untuk taksi-taksi online pada saat kita razia, pada saat tindak tidak ada yang bertanggung jawab. Meski was-was, para pengemudi Uber tetap beroperasi melayani permintaan. Bagi para pengemudi, aplikasi Uber mampu mendongkrak perekonomian mereka. Kita jalanin nggak ada masalah. Jalanin terus, was-was sih ada, ya kan. Cuma ya memang kebutuhan, perluan, jalanin terus. Teknologi Uber berkembang di Indonesia sejak Agustus 2014. Sebelumnya, aplikasi Uber sudah digunakan di 300 kota di 58 negara di dunia. Namun belakangan puluhan mobil Uber terkena razia di Jakarta dan Bandung. Lewat akun media sosial, perwakilan Uber di Jakarta mengajak followernya menandatangani petisi yang mendukung keberadaan layanan Uber. Petisi ini diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurut pihak Uber akan ada 6.000 pengemudi taksi Uber yang akan kehilangan mata pencaharian jika Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bandung berkeras merazia mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.